Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sulwan Tamimi. Kali ini saya akan membuat bagaimana cara melakukan perhitungan algoritma KNN dengan menggunakan data uji dan data latih. Nah, tapi di sini saya menggunakan data untuk normalisasi terlebih dahulu karena jumlah datanya itu melebihi daripada hal yang dibayangkan. Karena kenapa seperti itu? Apabila datanya melebihi, maka seharusnya itu harus dinormalisasi terlebih dahulu biar dapat data yang lebih akurat seperti itu. Jadi di sini kita melakukan pengujian dengan cara menggunakan algoritma KNN, tapi harus dinormalisasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi yang dinormalisasi itu di sini sudah saya kosongkan dua tabel, sudah saya kosongkan yaitu suspek dan probable. Sedangkan yang lainnya itu sudah saya isi. Nah, suspek dan probable ini sebagai bahan contoh bagaimana cara mengisi hal yang sama seperti yang di sebelahnya, seperti konfirmasi, kontak erat, dan yang lainnya seperti itu. Nah, lanjut di sini cara mengisinya yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu berada di bawah sini, yaitu normalisasi sama dengan nilai awal dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, seperti itu. Nah, jadi karena di sini kita menggunakan Excel, maka rumusnya harus menggunakan rumus Excel juga. Nah, jadi kita buat di sini dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan buka kurung terlebih dahulu. Lalu di sini adalah data awal, yang ini data awal, lalu dikurang dengan data minimum. Data minimum itu kita pilih dari suspek ini, satu kolom suspek ini, mana data yang terkecil. Nah, kita dapati di sini data terkecil adalah 5, seperti itu. Oke, habis itu kita tutup kurungnya, lalu kita bagi. Lalu kita buka kurung lagi. Nah, kita buka kurung, di sini adalah nilai maksimum. Jadi nilai terbesar. Nilai terbesar di sini kita dapati di kolom paling bawah yaitu 150. Nah, lalu dikurang juga dengan nilai minimum, mana nilai terkecilnya. Jadi ini nilai terkecil. Nah, habis itu tutup kurung. Nah, lalu di sini akan kita kunci. Nah, jadi yang akan dikunci adalah nilai terbesar dan nilai terkecil, atau nilai maksimum dan nilai minimumnya yang akan kita kunci. Sedangkan nilai awal itu tidak dikunci sama sekali, seperti itu. Oke, jadi kita kunci di sini dengan cara di antara huruf dan angka ini kita klik dulu di antara huruf dan angka, lalu kita klik F4 untuk menguncinya. Seperti ini, kunci sekali saja. Nah, habis itu nilai maksimumnya atau nilai terbesarnya kita kunci juga di rumusnya. Nilai terkecilnya juga sama, dikunci. Nah, lalu klik pada yang paling terakhir, lalu klik enter. Nah, di sini saya menggunakan 03 di belakang koma, 30 di belakang koma agar nanti perhitungannya lebih mudah dan lebih akurat seperti itu. Nah, lanjut caranya untuk yang di bawahnya ini rumusnya sama. Jadi mempermudah kita, bagaimana cara mempermudah kita yaitu dengan cara ini, tanda tambah yang di samping ini kita klik, tahan klik kiri atau drag, seret ke paling bawah seperti ini. Oke, setelah itu sudah selesai. Ini yang sudah kita dapati dari hasil data tersebut. Nah, lanjut kita di probable. Nah, jadi probable ini lakukan rumus yang sama, cuman probable ini kita lakukan pada kolom probable juga, seperti itu. Jadi kita sama dengan, klik sama dengan, buka kurung, nilai awal dikurang dengan nilai terkecil. Kita kurang dengan nilai terkecil, jadi di sini nilai terkecilnya banyak, ada banyak nolnya. Kita pakai yang mana juga nggak ada masalah karena kita cari ada nilai terkecil. Jadi kita pakai juga nilai awalnya, kan termasuk nilai kecil juga. Jadi kita klik juga, habis itu kita tutup kurung, lalu kita bagi. Ingat rumusnya tadi, nilai awal dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, jadi kita cari nilai maksimumnya di sini, kita dapati 2 nilai maksimumnya. Habis itu kita kurang nilai terkecil juga, yaitu nilai 0. Oke, habis itu kita tutup. Nah, lalu kita kunci.
pada nilai minimum dan nilai maksimum saja. Dengan cara menekan F4 juga. Di sini nilai maksimumnya kita kunci. Oke. Setelah itu klik di ujung, lalu klik enter. Nah, di sini klik kolom probable pertama, lalu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Inilah kita dapati hasil daripada probable tersebut. Nah, oke. Begitu juga yang saya lakukan pada data konfirmasi ini, data kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, dan selesai isolasi. Dan juga kematian. Nah, lanjut kita akan mencari distance. Jadi distance ini bisa kita cari setelah data normalisasi tadi dilakukan, maka bisa dicari distance-nya dengan rumus yang berada di bawah sini. Ini rumusnya. Seperti itu. Oke. Jadi kita cari distance tadi dengan rumus Excel juga, yaitu dengan cara sama dengan, lalu buka kurung 2 kali. Oke. Tunggu, sama dengan kita klik SQRT, lalu buka kurung 2 kali. Setelah itu kita buat data latihnya. Jadi data uji dan data latih itu berada di sini, di normalisasi tadi. Nah, data latih berada di atas, sedangkan data uji berada di bawah, seperti itu, yang ada warna merah seperti ini. Nah, ini yang saya buat warna merah ini adalah data latihnya ya. Yang di bawah ini adalah data ujinya, sorry. Yang di bawah ini adalah data ujinya. Yang di bawah ini adalah data ujinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, data uji dikurang dengan data latih dikurang dengan data uji, seperti itu. Data latih dikurang dengan data uji. Habis itu kita tutup kurung, lalu kita pangkat 2, lalu klik tanda tambah sesuai dengan rumusnya itu. Lalu kita buka kurung lagi, lalu kita lakukan hal yang sama pada data yang berikutnya, yaitu seperti yang saya bilang tadi, data latih dikurang dengan data uji, seperti itu. Oke, setelah itu kita klik enter.
Di sini kita hiaskan saja. Nah, dapat data distance-nya pada kolom pertama. Nah, tadi setelah seperti ini sudah kita enter kan, lalu akan ada dikunci juga pada data ujinya. Data uji yaitu di bawah ini. Yang berwarna merah ini adalah data uji. Yang berwarna merah adalah data uji, sedangkan yang di atasnya ini adalah data latih, seperti itu. Nah, ini akan kita kunci setiap data ujinya. Setiap data uji, jadi kita lakukan penguncian dengan cara menggunakan F4 pada data uji. Nah, seperti ini, lalu kita klik ke tanda buka kurung, tutup kurung yang terakhir, lalu kita klik enter, lalu kita klik lagi yang data distance yang pertama, tinggal kita drag juga ke bawah, maka dia akan didapatkan yaitu data distance-nya. Nah, jadi data distance ini, masing-masing data distance ini akan secara berurut ya, berpindah-pindah, yaitu dari data latih semuanya akan berpindah-pindah, akan berubah-ubah kecuali dengan data ujinya. Data ujinya tetap diujikan dengan data yang ini. Data yang saya buat dengan tulisan warna merah, itu data ujinya tidak akan berubah karena sudah dikunci. Jadi yang akan berubah adalah data latihnya sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kita kunci data distance-nya tadi untuk mencari distance, karena sudah dinormalisasi, maka akan dapat data distance-nya gitu. Nah, selanjutnya akan kita cari K-nya, K1, K3, K5, dan K7. Nah, di sini kita tetap menggunakan algoritmanya itu juga, seperti itu. Oke. Jadi di sini datanya dengan cara menggunakan algoritma Excel-nya, yaitu dengan cara sama dengan ini rumus Excel-nya ya. Rumus Excel-nya sama dengan if buka kurung. Nah, distance awal ini tadi diklik, distance awal diklik, lalu kita buat tanda kecil sama dengan small, kita tulis tulisan small, lalu kita buka kurung lagi. Setelah kita buka kurung lagi, lalu distance awal kita klik juga. Setelah itu kita titik koma, maksud saya titik koma, kita klik titik koma. Lalu setelah titik koma, kita blok dari distance awal sampai distance yang terakhir seperti ini. Nah, setelah kita blok sudah dapat datanya. Setelah itu kita titik koma juga, klik titik koma, lalu kita buat di sini angka 1 karena yang akan kita cari adalah K1. Jadi 1 itu adalah K1. Jadi kalau kita mau pindah ke K3, maka satunya tadi diubah jadi 3 seperti itu. Nah, lalu kita tutup kurung. Lalu kita klik label awal. Jadi distance ini dia mengarah ke label awal seperti ini. Oke, sorry. Kita pakai koma dulu. Koma, titik koma, lalu label awal kita klik seperti ini. Label awal kita klik, lalu titik koma juga. Di sini kita tanda kutip 2 kali. Artinya jika data tersebut tidak hasilnya 3, tidak menghasilkan label 3, maka data tersebut akan kosong, seperti itu maksudnya. Jadi di sini kita tutup saja, tutup kurung, lalu klik enter seperti ini. Oke. Tunggu dulu. Setelah ini, sorry, kita akan melakukan penguncian juga. Penguncian di yang pertama yaitu
kunci pada label awal distance, maksudnya distance awal dikunci itu kita F4 selama 3 kali, 1 2 3 sampai tulisan $, itu berada di depan. Lalu kita kunci juga distance kedua ini 1 kali dikunci F4. Habis itu kita kunci juga distance kedua. Habis itu distance keseluruhan, yang ini kita kunci distance keseluruhan, dikunci. Distance keseluruhan kita kunci juga. Lalu kita kunci label yang ini, kita kunci F4 3 kali seperti ini, lalu kita klik ujungnya, klik enter. Oke. Oke, tadi ada kesalahan, yaitu data awalnya double. Sekarang sudah saya perbaiki, data awalnya double. Sekarang sudah saya perbaiki, jadi data awalnya hanya 1 sampai 21 seperti ini. Nah, kita enter, maka akan dapat nilai kosong seperti ini. Lalu kita drag ke bawah seperti ini, maka dapat nilainya adalah 1, labelnya yaitu 1. Maka tadi seperti yang saya bilang, label ini dia maksudnya yang ini tadi dia akan menyesuaikan dengan label. Dia akan menyesuaikan dengan label mana yang akan dipilih, seperti itu. Nah, oke, jadi dapat nilai terkecil adalah yang ini labelnya. Nah, oke. Selanjutnya, rumus yang ini tinggal kita kopikan saja. Rumusnya tinggal kita kopikan saja. Ini tinggal kita kopikan saja, masukkan kemari. Oke. Dan ini tinggal kita ubah, yaitu yang diubah adalah ininya. K-nya tadi jadi berubah dengan K3 seperti itu. Jadi mengikuti dengan K3-nya tadi ini. Oke, kita enter. Lalu kita klik ini, lalu kita drag ke bawah. Oke. Kita lakukan. Oke, bentar.
Sepertinya ada kesalahan dari data yang ini, sorry. Data yang ini tadi ada kesalahan. Jadi ini kita oh, kesalahannya ada di pengunciannya. Ini tadi belum saya kunci. Jadi kita kunci dulu biar datanya menyesuaikan seperti itu. Jadi kita klik enter biar datanya menyesuaikan. Kita copy lagi. Kita copy di sini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Sudah dapat. Tapi ini kita ganti dulu dengan angka 3 seperti itu. Kita ganti dengan angka 3. Jadi kita tarik lagi dari atas sampai ke bawah. Oke, jadi dapat seperti ini. Jadi maksud 3 tadi dia akan mencari 3 angka terkecil seperti itu, 3 angka terkecil. Nah, lanjut lakukan hal yang sama. Ini kita copy. Kita pastikan lagi kemari rumusnya. Oke. Yang ini 3 tadi diganti dengan 5. Lalu kita enter. Lalu kita klik yang kolom paling atas, tinggal kita drag ke bawah, paling bawah. Oke. Habis itu kita lakukan dengan cara yang sama, kita copy lagi, lalu kita paste. Kita ganti K-nya menjadi K7. Lalu kita enter. Kita lakukan hal yang sama juga dengan cara drag ke bawah. Seperti itu. Nah, maka didapati di sini pada K pertama dia menjumpai satu angka terkecil, yaitu dengan label 1 seperti ini, dengan label 1. Jadi penjelasan di bawah sini bahwasanya label 1 adalah merah, sedangkan label 2 adalah kuning, label 3 adalah orange, dan label 4 adalah hijau seperti itu. Oke. Nah, lalu data K3 dia menjumpai 3 angka terkecil, yaitu dengan label 1 juga, artinya merah. Jadi di sini dapati 3 label terkecil yaitu dengan angka yang sama, yaitu angka 1. Di K5 dia mendapati label 1 dengan angka 1 yaitu 3, sedangkan label 3 itu dengan 2. Di sini dapat 2 nilai untuk label label 3-nya tadi. Nah, jadi ketika memiliki seperti ini, di sini akan kita lakukan yang namanya perbandingan. Jadi perbandingannya di sini dapat kita simpulkan bahwasanya 3 angka 3 angka dengan label 1 berjumlah dengan 3, sedangkan label 3 berjumlah 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya masih dominan dengan label 1, yaitu merah seperti itu. Nah, sedangkan kita cari K7-nya, yaitu label 1 kita dapati dengan jumlah 3 juga, seperti itu, 3 juga. Label 3 kita jumpai dengan 2 angka di sini, jumlahnya 2, sedangkan label 2 hanya 1, sedangkan label 4 hanya 4. Jadi dapat kita simpulkan juga di K7, yaitu label 1 lah yang perbandingannya terbanyak, yaitu dengan nilai angka 3 perbandingan. Nah, jadi dapat kita simpulkan di data uji ini dia tergolong dengan label 1 seperti itu. Oke, sekian dengan saya Sulwan Tamimi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.